Halo teman-teman semua, selamat datang di Koala Story, channel coret-coret tentang biografi, cerita, dan hal-hal yang menarik, memotivasi, dan menginspirasi. Kali ini Koala Story akan share tentang Nick Vujicic, public speaker dan motivator tanpa lengan dan kaki. Nick Vujicic adalah salah satu motivator top dunia. Banyak orang mengaguminya karena ia adalah sosok yang kuat dan tangguh terlepas dari kekurangan fisik yang dimilikinya sejak lahir. Nick dengan nama lengkap Nicholas James Vujicic merupakan warga negara Australia yang lahir di Melbourne 4 Desember 1982. Nick lahir dengan menderita sindrom tetra amelia yang membuat fisiknya tidak lengkap. Ia tidak memiliki tangan dan kaki sehingga tingginya kurang lebih hanya 1 meter saja. Hebatnya, dengan segala kekurangannya, Nick mencapai banyak hal besar dan perjuangannya menjadi sumber inspirasi dan motivasi bahkan bagi banyak orang dengan fisik yang lengkap. Yuk kita bahas lebih dalam siapa dia. Masa kecil Nick Vujicic. Nick lahir dari pasangan imigran Serbia bernama Dusanka Vujicic dan Borislav Vujicic. Saat dilahirkan, orang tuanya sempat terkejut melihat kondisi Nick yang tidak memiliki lengan dan kaki. Ayahnya hampir pingsan, dan bahkan ibunya tidak mau melihat Nick selama 4 bulan sejak kelahirannya. Kondisi Nick membuat orang tuanya introspeksi tentang apa dosa yang telah mereka perbuat hingga putranya lahir dengan anggota tubuh yang tidak lengkap. Orang tuanya frustasi dan sering menyalahkan diri mereka sendiri atas kondisi Nick. Namun, melihat pertumbuhan Nick, lambat laun membuat orang tua Nick kembali optimis. Nick kecil tumbuh menjadi anak yang kuat, bersemangat, ceria, seperti normalnya anak-anak seumurannya. Terlebih lagi, Nick memiliki wajah yang mengemaskan, tampan, dan memiliki mata yang indah. Orang tuanya mulai bisa menerima kondisi Nick. Mereka mulai bisa bersyukur dan menganggap semuanya ini adalah bagian dari rencana Tuhan. Dengan hanya telapak kaki kecil di pinggul kirinya, Nick terus bersemangat belajar tentang kehidupan. Ia belajar menulis, mengoperasikan kursi listrik, bermain skateboard, bahkan menggunakan komputer. Masa-masa sekolah Nick Vujicic. Untuk terus membuat Nick mandiri dan menempa mentalnya, orang tuanya tidak mengirim Nick ke sekolah khusus disabilitas, namun justru ke sekolah publik. Jelas saja, kehidupan masa sekolah Nick penuh dengan bully dan cercaan dari teman-temannya yang merasa aneh melihat kekurangannya Nick. Ejekan dan perlakuan berbeda dari teman-teman sekolah membuat Nick kecil sedih dan depresi. Nick terus bertanya-tanya, kenapa aku berbeda dengan teman-temanku? Apa tujuan hidupku? Atau apa gunanya aku hidup? Karena begitu frustasinya, di umur 10 tahun, Nick sempat berpikir untuk bunuh diri dengan menenggelamkan diri di bathtub rumahnya. Beruntung karena ia ingat bagaimana sayangnya orang tua, keluarga, dan para sahabat kepadanya, sehingga ia mengurungkan niatnya dan mencoba berdamai dengan kekurangannya. Masa-masa sekolahnya ia lewati dengan penuh kesulitan. Namun, tantangan demi tantangan yang ia hadapi membuatnya semakin kuat dan terus beradaptasi mencari cara agar ia mampu melakukan yang dilakukan orang normal.
Satu waktu dari ibunya, Nick menemukan berita tentang seseorang yang memiliki disabilitas yang parah. Namun ia menerima dan menikmati hidupnya. Orang dengan disabilitas tersebut mulai berpikir positif dan justru mencoba menolong orang lain dengan kondisi disabilitas yang sama. Berita tersebut membuat Nick terinspirasi dan ia kembali bersemangat. Nick juga pernah bertemu dengan pesuruh kebersihan di sekolahnya, dan ia memberi saran agar Nick mulai membagi pengalaman hidupnya agar dapat menginspirasi banyak orang. Ia bilang bahwa Nick memiliki bakat memotivasi orang lain. Di umur 19 tahun, Nick mencoba berbicara di depan publik di sebuah grup doa lokal dan pendengarnya saat itu hanya 6 orang. Mulai saat itu, Nick merasa menemukan tujuan hidup. Nick terobsesi untuk memberikan dampak dan manfaat kepada banyak orang yang putus asa melalui kisah hidupnya. Prestasi Nick di dalam bidang pendidikan sungguh luar biasa, hingga Nick mendapatkan 2 gelar sekaligus, yaitu bachelor di bidang accounting dan bachelor di bidang keuangan di perguruan tingginya. Karir sebagai pembicara publik semakin cemerlang. Nick semakin berkomitmen membagikan kisah perjuangan hidupnya, dan makin banyak orang mengenalnya, hingga mengharuskan Nick untuk berkeliling dunia ke lebih dari 60 negara. Agar mendukung tujuan hidupnya untuk menginspirasi dan memberi dampak lebih luas lagi, pada tahun 2002, Nick pindah dari tempat asalnya di Brisbane, Australia, ke California, Amerika Serikat. Tidak tanggung-tanggung, di California ia menjabat menjadi presiden dari organisasi internasional non-profit yang ia namakan Life Without Limbs. 2 tahun kemudian, Nick mendirikan perusahaan pembicara publik bernama Attitude is Altitude. Nick telah menjadi pembicara publik yang ulung, menginspirasi banyak orang dengan berbagai latar belakang, dari pelajar, guru, pembisnis, entrepreneur, berbagai organisasi, dan diinterview oleh banyak program televisi dunia, bahkan juga berkesempatan untuk berbicara dan bertemu dengan para pemimpin dunia. Selain menjadi pembicara publik, Nick juga memiliki passion di seni peran. Dia memulai debutnya di film pendek berjudul The Butterfly Circus. Teman-teman bisa nonton filmnya setelah selesai menonton video ini ya. Linknya ada di deskripsi. Dari film tersebut, Nick berhasil memenangkan penghargaan The Best Actor for Acting in the Short Film. Tidak hanya sebagai pembicara dan menekuni seni peran, Nick juga mempublikasikan musik video berjudul Something More, yang mana ia bernyanyi dalam video tersebut. Link video YouTube-nya ada di deskripsi juga ya. Tidak bisa dibayangkan lagi bagaimana semangat hidup Nick melebihi semangat orang dengan anggota tubuh yang lengkap. Ia tekun mencoba hal baru, seperti mengoperasikan komputer, mengendarai mobil, berenang, golf, berselancar, bahkan skydiving. Tahun 2008, saat Nick sedang mengadakan seminar di Texas, Nick bertemu dengan seorang wanita yang sungguh kagum dengan motivasi dan kesaksian hidup Nick.
Wanita ini bernama Kanaye Miyahara. Mereka bertemu dalam acara itu dan mulai menjalin hubungan. Hingga pada tanggal 12 Februari 2012, Nick dan Kanaye menikah dan mereka memulai bahtera rumah tangga. Saat ini Nick bersama istrinya tinggal di California, Amerika Serikat, dan mereka dikaruniai 4 orang anak, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Nick Vujicic dengan kekurangan fisiknya berhasil sukses dalam karir, keluarga, dan terlebih berhasil menjadi pribadi tanpa lengan dan kaki, namun dapat hidup tanpa keterbatasan. Untuk itu, kita dengan fisik yang lengkap dan tubuh yang sehat dan kuat, apalagi alasan kita? Kalau Nick Vujicic mampu, apalagi kita? Yuk kita raih banyak hal besar dalam hidup kita. Kalau teman-teman suka dengan konten seperti ini, silahkan dukung dengan cara like, share, dan subscribe. Sampaikan juga kritik membangun teman-teman lewat komen. Terima kasih dan sampai jumpa.